Ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi, Bapak Ibu. Budi itu akali kita. Bapak Ibu, ada satu paham yang namanya rasio. Rasio itu Tuhan sudah ciptakan kita. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Tuhan menciptakan kita, lalu Tuhan menempatkan rasio itu supaya kita berpikir. Perbedaan saya dan binatang itu adalah binatang tidak punya roh, tidak punya jiwa, dia hanya mengandalkan insting saja. Itu. Nah, ketika manusia berperilaku seperti binatang, dia tidak punya soul, Bapak Ibu. Sebabnya dia bunuh orang. Nah, dia melakukan hal-hal yang merusak, Bapak Ibu. Itu perbedaannya kita, insting itu. Nah, pada tingkat itulah yang dinamakan rasio berpikir kita, perubahan pada akal budi itu akali kita, nous kita, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu lihat, bagian terkecil dari nilai seseorang itu bagaimana kita bisa melihat karakter dia, pilihan dia, keputusan dia, itu datang daripada sistem nilai. Setiap manusia itu punya sistem nilai. Nanti saya ajar lihat Bapak Ibu. Sistem nilai itu terbentuk dia lahir dari sebuah keluarga. Nah, kalau sebuah keluarga itu punya value-nya itu tidak kuat, bapak lonte, mama lonte, berzina dan lain sebagainya, merokok, minum mabuk, maka itu akan terbawa, Bapak Ibu. Itu akan membentuk karakter orang itu. Bapak Ibu lihat. Nah, kalau ditambah dengan dia tidak suka beribadah, dia tidak suka menyembah, maka akan terbentuklah nilai-nilai yang ditanamkan untuk mempengaruhi. Kalau sampai dia besar, dia bergaul dengan lingkungan yang salah. Nah, itu lebih rusak lagi. Sampai dia besar, dia menikah, dia bergaul lingkungan yang salah, dia tidak kenal Tuhan. Maka knowledge akal budinya itu rusak. Karena tidak diisi sistem nilai itu. Nah, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, suatu saat dia bisa saja menolak Tuhan Yesus. Menolak Injil karena apa? Di dalam dirinya dia itu ada sistem nilai yang dia sudah anut, yang dia sudah pegang, yang penuh, yang recokin otaknya dia itu. Nah, ini yang disebut mekanisme self human defense. Mekanisme self human defense itu adalah kita cenderung menolak segala sesuatu yang tidak selogika dengan kita, tidak senalar dengan sebenarnya adalah tidak senilai dengan kita. Karena nilai yang sudah saya dapat dari masyarakat, nilai yang sudah dapat dari sekolah, nilai yang sudah dapat dari orang-orang di lingkungan itu berbeda dengan orang yang kasih nilai itu ke saya. Karena itu Alkitab bilang bahwa berubahlah oleh pembaharuan budi. Karena itu ketika seseorang bertobat, dia perlu diisi dengan truth, dengan kebenaran. Bapak Ibu lihat di sini. Nah, itu sistem nilai. Jadi perubahan itu adalah, pertobatan itu adalah metanoia, repentance. Perubahan pikiran kita, nous kita ini. Dari manusia yang lama kepada manusia yang baru, dari pikiran dunia kepada pikiran baru. Itulah sebabnya Galatia membahasakannya bahwa manusia daging, manusia lama itu hawa nafsu, percabulan dan lain sebagainya, iri hati, kesombongan dan lain sebagainya. Tetapi manusia roh itu, nah manusia roh itu adalah manusia yang sudah dibaharui lewat konflik berkepanjangan. Itulah makanya disebut dalam bahasa tadi bahwa dalam tubuh ini maupun di luar tubuh ini kita berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Seseorang ketika dibaptis bertobat, dia enggak otomatis jadi manusia suci. Dia enggak otomatis bertobat. Nah, dia berjuang setiap hari untuk mengisi kertas baru yang putih itu. Belajar eja, belajar tulis dan lain sebagainya. Itu sistem nilai. Nah, sebenarnya sistem nilai kita itu kita rubah total ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana Alkitab seharusnya memindai saya, bagaimana Alkitab mengajar saya tentang kasih, bagaimana Alkitab mengajar saya tentang kepahitan, bagaimana Alkitab mengajar saya tentang banyak hal. Karena itu kita menjadi murid yang disebut biblical student, murid daripada Alkitab.